Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Sesungguhnya seorang hamba ketika ia menunaikan sholat, ia akan membawa serta semua dosanya dan meletakkan dosa-dosa itu di atas kepala dan pundaknya. Maka tiap kali ia ruku dan tiap kali ia bersujud, berjatuhanlah dosa-dosanya tersebut. Maka dari itu tenangkanlah dan janganlah tergesa-gesa ketika ruku dan sujud di dalam sholat. Karena sesungguhnya di dalam ruku dan sujud yang kita kerjakan ada dosa-dosa yang ikut berjatuhan dan berguguran di dalamnya." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama channel Epic Story. Masih bersama saya Dion, dan dalam video kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah tentang sahabat Rasul sekaligus sepupu Rasul, yakni Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah satu-satunya sahabat Nabi yang mendapat keistimewaan mulia di surga. Sayyidina Ja'far adalah putra dari Abu Thalib yang dijuluki Zuljarnain atau pemilik dua sayap. Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib bernama lengkap Ja'far bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim. Ia masuk Islam sejak periode awal kemunculan Islam dan sempat mengikuti hijrah ke Habasyah. Bahkan ia juga sempat mendakwahkan Islam di daerah tersebut. Sayyidina Ja'far dan istrinya yang bernama Asma bin Umais bergabung dalam barisan kaum muslimin sejak awal periode kemunculan Islam. Keduanya menyatakan Islam di hadapan Abu Bakar As-Siddiq sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam Darul Arqam. Pasangan suami istri dari Bani Hashim tersebut tidak luput pula dari penyiksaan kaum kafir Quraisy sebagaimana yang diderita oleh kaum muslimin yang pertama-tama masuk Islam. Namun mereka bersabar menerima segala cobaan yang menimpa. Tapi yang lebih meresahkan mereka berdua adalah tindakan kaum Quraisy yang membatasi gerak mereka untuk menegakkan syiar Islam dan melarang mereka untuk melakukan ibadah. Oleh sebab itu, Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib beserta istrinya memohon izin kepada Rasul untuk ikut hijrah ke Habasyah bersama-sama dengan para sahabat lainnya. Rasulullah pun mengizinkan mereka untuk ikut hijrah ke Habasyah. Bahkan Sayyidina Ja'far ditunjuk langsung oleh Nabi sebagai pemimpin kaum muslimin yang akan melakukan hijrah ke Habasyah. Sayyidina Ja'far pun menjadi pemimpin kaum muslimin yang berangkat ke Habasyah. Mereka merasa lega bahwa ternyata Raja Habasyah atau Raja Najasyi adalah orang yang adil dan soleh. Di Habasyah, kaum muslimin mendapat kebebasan, bahkan dijamin keselamatannya oleh Raja Najasyi tersebut. Karena hal tersebut, pada akhirnya mereka dapat menikmati ibadah mereka kepada Allah tanpa ada rasa takut atau cemas akan ada yang mengganggu atau mengancam mereka. Sayyidina Ja'far bin Abu Thalib beserta istri tinggal dengan aman dan tenang dalam perlindungan Raja Najasyi. Mereka hijrah dan tinggal di Habasyah selama 10 tahun. Dan akhirnya pada tahun ke-7 Hijriah, kedua suami istri itu meninggalkan Habasyah dan ikut hijrah ke Yasrib atau Madinah. Saat sampai di Madinah, kebetulan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baru saja pulang dari perang Khaybar. Beliau amat sangat gembira bertemu dengan saudaranya Ja'far. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung memeluk Sayyidina Ja'far dengan hangat dan berkata, "Aku tidak tahu mana yang menyebabkan aku gembira. Apakah karena kemenangan kaum muslimin di perang Khaybar atau karena kedatangan Ja'far? Begitupun kaum muslimin pada umumnya, terlebih kaum fakir miskin. Mereka juga gembira dengan kedatangan Sayyidina Ja'far." Sayyidina Ja'far adalah sosok yang sangat penyantun dan banyak membela golongan kaum du'afa. Sehingga karena hal mulia tersebut, ia digelari Abil Masakin atau bapak-bapak orang miskin oleh para kaum fakir miskin. Abu Hurairah pernah bercerita tentang Sayyidina Ja'far, "Orang yang paling baik kepada kami, yaitu kepada golongan orang-orang miskin, ialah Sayyidina Ja'far bin Abu Thalib. Dia sering mengajak kami makan di rumahnya, lalu kami makan apa yang ada. Bila makanannya sudah habis, maka diberikannya kepada kami pancinya, lalu kami habiskan sampai dengan kerak-keraknya." Belum begitu lama Sayyidina Ja'far tinggal di Madinah. Pada awal tahun ke-8 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyiapkan pasukan tentara untuk memerangi tentara Romawi di Mu'tah. Beliau mengangkat sahabat Zaid bin Haritsah untuk
untuk menjadi komandan pasukan. Rasulullah berpesan kepada pasukan kaum muslimin, jika Zaid bin Haritsah tewas atau cedera, pimpinan perang akan digantikan oleh Ja'far bin Abi Thalib. Dan seandainya Ja'far pun tewas atau cedera, maka dia akan digantikan dengan Abdullah bin Rawaha. Dan apabila Abdullah bin Rawaha cedera atau gugur juga, hendaklah kaum muslimin memilih pemimpin atau komandan di antara mereka sendiri. Setelah pasukan sampai di Mu'tah, yaitu sebuah kota dekat Syam dalam wilayah Yordania, mereka mendapati tentara Romawi yang telah siap menyambut dengan kekuatan 100.000 pasukan inti yang terlatih, bahkan berpengalaman dan membawa persenjataan lengkap. Pasukan mereka juga terdiri dari 100.000 milisi Nasrani Arab yang berasal dari kabilah-kabilah Lakham, Jutsam, Qudhah, dan lainnya. Sementara tentara kaum muslimin yang dipimpin oleh Zaid bin Haritsah, saat itu pada perang Mu'tah, kaum muslimin hanya berjumlah sekitar 3.000 tentara dan harus melawan 200.000 prajurit Romawi. Dalam perang tersebut, Rasulullah mempercayakan kepemimpinan kepada 3 orang sahabat yang mulia. Perang akan dipimpin oleh 3 orang panglima. Panglima yang pertama adalah Zaid bin Haritsah. Jika Zaid gugur, pimpinan perang akan jatuh kepada Ja'far, dan saat Ja'far pun gugur, pimpinan akan jatuh kepada Abdullah bin Rawaha. Begitu kedua pasukan yang tidak seimbang itu berhadapan-hadapan, saat kedua pasukan yang sangat tidak seimbang itu berhadapan-hadapan, pertempuran pun segera berkobar dengan hebatnya. Sayyidina Zaid bin Haritsah dengan membawa panji Islam tampil paling depan dan menyerbu ke tengah-tengah musuh. Dengan gagah berani, Sayyidina Zaid bertempur dengan tiap musuh yang ia temui, sampai pada akhirnya ia berhasil menggoyahkan pertahanan pasukan Romawi. Ia bertempur dengan sangat handal. Ratusan prajurit Romawi tewas di tangannya. Tebasan dan sabetan pedangnya menyambar bagaikan kilat di tengah-tengah hujan lebat. Sampai pada akhirnya Sayyidina Zaid gugur dan syahid di medan Mu'tah. Melihat Sayyidina Zaid jatuh, Sayyidina Ja'far segera melompat dari punggung kudanya. Kemudian secepat kilat disambarnya bendera komando Rasulullah tersebut, lalu diacungkan setinggi-tingginya sebagai tanda bahwa komando pimpinan kini telah beralih kepadanya. Dia maju ke tengah-tengah barisan musuh sambil mengibaskan pedang ke kiri dan ke kanan, memukul rubuh setiap musuh yang mendekat kepadanya. Hampir setiap musuh yang mendekatinya berhasil ia tebas. Pasukan Romawi kala itu dibuat takut dengan keberanian dan kepiawaian Sayyidina Ja'far dalam bertarung. Sampai pada akhirnya para prajurit Romawi tersebut berkumpul dan musuh dapat mengepung serta mengeroyoknya. Bukannya takut, Sayyidina Ja'far justru makin beringas. Ia berputar-putar mengayunkan pedang di tengah-tengah musuh yang mengepungnya. Dia mengamuk, menyerang musuh ke kanan dan ke kiri dengan hebat. Sampai pada suatu ketika, lengan kanannya terkena tebasan pedang musuh, sehingga putus separuh lengannya. Dengan sisa tenaga yang masih dimilikinya, maka dipegangnya bendera komando dengan tangan kirinya. Sambil mengayunkan bendera, Sayyidina Ja'far menyerang musuh dengan sisa tenaganya. Lalu pasukan Romawi menebas tangan kiri Ja'far hingga putus. Kini hanya tersisa separuh lengan yang bercucuran darah. Tanpa gentar dan putus asa, dipeluknya bendera komando tersebut ke dadanya dengan kedua lengannya yang masih tersisa. Namun tidak berapa lama kemudian, prajurit Romawi menebaskan dan menyabetkan pedang bertubi-tubi ke tubuh Sayyidina Ja'far, hingga akhirnya Sayyidina Ja'far pun syahid menyusul Zaid. Melihat hal tersebut, secepat kilat Abdullah bin Rawaha merebut bendera komando dari tangan Ja'far bin Abi Thalib. Secara bergantian, kini pimpinan berada di tangan Abdullah bin Rawaha. Ia mengamuk bagaikan serigala di tengah hutan. Tebasan dan sabetan pedangnya pun tak luput mengenai para pasukan lawan, hingga membuat mereka berhamburan mengeroyok Sayyidina Rawaha. Sampai pada akhirnya, ia pun gugur sebagai syahid, menyusul kedua sahabatnya, Sayyidina Zaid dan Sayyidina Ja'far radhiyallahu anhu, yang telah syahid terlebih dahulu mendahulinya. Rasulullah SAW sangat sedih mendapat berita ketika panglimanya gugur di medan tempur. Beliau pergi ke rumah Ja'far. Di sana didapatinya Asma, istri Ja'far. Ia sedang bersiap-siap menunggu kedatangan suaminya. Saat itu Asma sedang mengaduk adonan roti, merawat anak-anak, memandikan, serta memakaikan mereka baju yang bersih. Asma bercerita, ketika Rasulullah mengunjungi kami, terlihat wajah beliau diselubungi kabut sedih. Hatiku cemas, tetapi aku tidak berani menanyakan apa yang terjadi, karena aku takut mendengar berita buruk. Beliau memberi salam dan menanyakan anak-anak kami. Lalu beliau berkata, "Mana anak-anak Ja'far? Suruh mereka ke sini."
Asma kemudian memanggil mereka semua dan disuruhnya menemui Rasulullah SAW. Anak-anak Ja'far berlompat kegirangan mengetahui kedatangan beliau. Mereka berebutan untuk bersalaman kepada Rasulullah. Rasulullah SAW menengkurapkan mukanya kepada anak-anak sambil menciumi mereka penuh haru. Air mata mulia beliau mengalir membasahi pipi mereka. Asma bertanya, "Ya Rasulullah, demi Allah, mengapa Anda menangis? Apa yang terjadi dengan Ja'far dan kedua sahabatnya?" Beliau menjawab, "Mereka telah syahid hari ini." Mendengar jawaban beliau, maka reduplah senyum kegirangan di wajah anak-anak. Apalagi setelah mendengar ibu mereka menangis terseduh-seduh. Mereka diam terpaku di tempat masing-masing. Lalu, di tengah kesedihannya, Rasulullah berdoa sambil menyeka air matanya. "Ya Allah, gantikanlah Ja'far bagi anak-anaknya. Ya Allah, gantikanlah Ja'far bagi istrinya." Lalu setelah berdoa, kemudian beliau bersabda, "Aku melihat sungguh Ja'far berada di surga. Dia mempunyai 2 buah sayap yang berlumuran darah, serta terbang bersama para malaikat." Dan demikianlah sedikit kisah tentang Sayyidina Ja'far bin Abu Thalib, salah satu sahabat terbaiknya Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dengan kita mendengar kisah tentang para sahabat Nabi yang begitu membela dan mencintai Nabi, kita dapat dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang diberikan petunjuk. Semoga video singkat ini dapat bermanfaat bagi kita semua, sehingga kita bisa mengambil iktibar serta pelajaran dari kisah-kisah tersebut. Amin ya robbal alamin. Saya Dion dari channel Epic Story. Saya mohon pamit dan undur diri. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Dan jangan lupa untuk follow selalu akun Facebook Epic Story dan subscribe serta like-nya untuk channel YouTube Epic Story agar selalu dapat mengikuti kisah yang akan saya ceritakan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.